Hai, minasan konbanwa, kembali lagi di channel saya Bara Ramen. Di sini saya akan menjelaskan tentang aisatsu atau salam yang sering digunakan dalam bahasa Jepang. Nah, di sini kita lihat ada beberapa contoh ungkapan dasar yang sering digunakan dalam memberikan salam kepada orang Jepang. Ini saya sampaikan untuk bagi pelajar atau pemula yang baru belajar bahasa Jepang. Kenapa saya sampaikan ini? Karena materi ini sangat penting ketika kalian bertemu nantinya dengan orang Jepang. Yang pertama itu ada Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu artinya selamat pagi. Selamat pagi. Jadi ketika bertemu dengan orang Jepang, minasan bisa mengucapkan Ohayo gozaimasu, lalu dijawab dengan Ohayo gozaimasu, atau dalam bentuk formalnya bisa, informalnya juga bisa menggunakan Ohayo. Nah, jadi saya ulangi sekali lagi, Ohayo gozaimasu, Ohayo gozaimasu. Selanjutnya itu ada konnichiwa atau selamat siang. Konnichiwa, konnichiwa. Selanjutnya itu ada konbanwa atau selamat malam. Jadi ketiga ucapan ini sangat sederhana namun bisa digunakan dalam aisatsu itu bertemu dengan orang Jepang. Selanjutnya ada oyasuminasai. Oyasuminasai itu artinya salam yang digunakan ketika beristirahat atau hendak tidur. Nah, selanjutnya di sini ada kosakata yang sering digunakan, itu sayonara. Ini digunakan ketika kita berpisah atau mengucapkan selamat tinggal dengan orang Jepang. Kita sering mengucapkan sayonara seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah ungkapan yang sering kita gunakan ketika kita mengucapkan rasa berterima kasih dengan orang Jepang. Kita bisa mengucapkan dengan arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu itu adalah bentuk bahasa formalnya. Namun minasan bisa juga menggunakan kata arigato saja. Jadi arigato gozaimasu atau arigato seperti itu. Lalu dibalas dengan bicara dengan do itashimashite. Selanjutnya itu adalah ogenki desu ka. Ogenki desu ka itu artinya menanyakan apa kabar. Ogenki desu ka? Ogenki desu ka? Apa kabar? Misal kalau dijawab dengan kabar baik, hai genki desu. Selanjutnya moshi-moshi. Moshi-moshi ini artinya halo. Moshi-moshi, halo seperti itu. Yang terakhir ada irasaimase. Irasaimase itu artinya selamat datang. Nah, jadi ini adalah beberapa contoh kosakata atau aisatsu dalam bahasa Indonesia artinya salam yang sering kita gunakan ketika berjumpa dengan orang Jepang. Selanjutnya saya akan menjelaskan subjek dalam bahasa Jepang. Nah, di sini ada beberapa kosakata subjek yang sering kita gunakan ketika kita berkomunikasi dengan orang Jepang. Pertama itu ada watashi. Nah, jadi bagi minasan, bagi pemula yang baru belajar bahasa Jepang, untuk mempermudah dalam mengingat suatu kosakata bahasa Jepang dan memahaminya, minasan perlu mencatat dengan menggunakan buku catatan. Hal itu tentunya akan mempermudah minasan untuk mengingat kembali apa yang sudah dipelajari. Nah, selain itu juga bisa dilakukan dengan cara repetition atau pengulangan. Jadi minasan bisa lakukan cara setiap hari membaca ulang catatan tersebut, maka secara lambat laun pasti akan ingat dan paham dari kosakata tersebut. Nah, contohnya itu adalah watashi. Watashi artinya dalam bahasa Indonesia itu artinya saya. Saya. Sama seperti dengan bahasa Indonesia, ada bahasa Jepang itu juga ada bahasa formal dan informalnya. Jadi watashi ini itu termasuk dalam bahasa yang formal. Digunakan ketika kita berbicara kepada orang yang usianya lebih tua atau orang yang dihormati, misalnya seperti kita berbicara dengan guru, atasan, atau rekan kerja. Hal ini sangat cocok dan aman digunakan untuk kata watashi. Lalu apa sih bedanya watashi dengan boku dan ure? Nah, tentunya hal ini sangat berbeda.
Jika kita lihat boku ini dan ore itu termasuk bahasa informal. Jadi minasang perlu hati-hati ketika minasang berbicara dengan atasan. Buku dan ore ini sangat tidak sopan nuansanya. Kalau buku itu artinya aku. Jadi sangat tidak cocok misalnya ketika berbicara dengan guru, atasan, atau usianya lebih tua, itu kurang sopan ataupun kurang tepat menggunakan kata boku. Nah, selanjutnya dengan ore. Ore ini lebih informal atau agak sedikit kasar, namun ore ini biasanya digunakan dalam bahasa pergaulan ketika biasanya digunakan oleh laki-laki ketika berkomunikasi dengan teman sebayanya atau orang yang usianya di bawah pembicara. Nah, jadi jelas ini perbedaannya. Kalau bisa diringkas, watashi itu artinya formal, itu artinya saya, digunakan kepada orang yang usianya di atas kita atau atasan. Dan boku ore itu artinya nuansanya informal, bisa jadikan nih aku, ini sama-sama aku, namun ore itu dia lebih informal atau nuansanya agak sedikit kasar. Nah, selanjutnya ada atashi. Atashi ini informal juga, namun lebih digunakan oleh perempuan. Sampai di sana minasang bisa memahami kan apa bedanya watashi, boku, dan ore. Nah, selanjutnya kita lanjut ke bagian di bawahnya. Itu ada anata. Nah, jadi bahasa Jepang itu pengucapannya sama dengan apa yang dituliskan minasang ya, berbeda dengan bahasa Inggris. Kalau di sini ditulis anata, itu bacaannya tetap juga anata seperti pengucapan bahasa Indonesia. Namun anata ini artinya kamu. Namun ini bahasa formalnya. Formal. Anata, watashi saya, anata kamu. Lalu apa sih bedanya dengan anata, omae, dan kimi? Kalau omae itu dia artinya kamu, tapi nuansanya lebih kasar, dia tuh lebih bahasa informal. Jadi kalau minasang berbicara dengan orang Jepang, misalnya berbicara kepada atasan atau rekan kerja, menggunakan bahasa omae itu nuansanya kurang sopan atau tidak cocok, atau misalnya berbicara kepada orang tua atau usianya yang lebih tua seperti itu. Sedangkan kimi juga informal tapi digunakan oleh perempuan. Jadi jelaskan bedanya, apa itu perbedaan dari anata, omae, dan kimi dari segi bahasanya, dan nuansa atau maknanya juga berbeda. Nah, selanjutnya itu ada watashi tachi. Watashi tachi itu artinya kami. Seformal. Selanjutnya itu ada kare. Kare artinya dia. Dia laki-laki. Dia laki-laki. Lalu apa bedanya kare dan kanojo? Kalau kare itu artinya dia laki-laki, sedangkan kanojo itu artinya dia perempuan. Dia perempuan. Selanjutnya sang. Sang ini biasanya digunakan oleh orang Jepang itu untuk nama panggilan orang. Biasanya digunakan, contohnya misalnya di kelas. Misalnya nani-nani sang. Misalnya kayak Abisang. Abisang, Yudisang, dan lain sebagainya. Baik, minasang, setelah minasang mempelajari contoh ungkapan salam dan subjek dalam bahasa Jepang, di sini saya akan memberikan contoh latihan soal mengenai materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Minasang bisa menjawabnya sambil dengan membuka catatan, atau alangkah lebih baiknya bisa menjawab tanpa melihat catatan. Di sini ada 10 soal. Saya berikan waktu 10 menit. Silakan minasang jawab sesuai dengan bahasa Jepangnya apa. Jadi sini soalnya itu berupa menerjemahkan. Sekarang saya akan membahas soal-soal yang telah minasang kerjakan sebelumnya. Di sini ada selamat siang. Itu artinya
konnichiwa. Jiwa. Selamat siang. Yang kedua itu selamat malam, artinya konbanwa. Kamu. Anata. Selanjutnya, saya. Dia laki-laki. Kare atau kanujo minasan? Ya, jawabannya itu adalah kare. Selanjutnya, dia perempuan. Kanojo. Apa kabar? O genki desu ka? Genki desu ka? Selanjutnya, selamat datang, yang sudah dijelaskan sebelumnya. Irasaimase. Aku, ya, boku. Selamat pagi, ini sangat mudah sekali, sering kita dengar. Ya, benar. Ohayo gozaimasu. Baik, minasan, demikianlah materi yang telah saya sampaikan mengenai subjek dan salam dalam bahasa Jepang. Semoga materi ini memberi manfaat bagi minasan semuanya. Terima kasih.